Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan kali ini kita udah kedatangan keyboard TKL dari Corsair yang gue excited banget buat nyobain. Karena kalau kalian tahu, Corsair itu jarang banget ngerilis keyboard dengan form factor TKL. Dari awal kita nge-review produknya Corsair, dari sekian banyak keyboard Corsair yang kita cobain, itu kita belum pernah sama sekali nyobain keyboard TKL mereka. Dan dari sekian banyak line up produk mereka juga memang cuma ada dua tipe yang memiliki form factor TKL, yaitu K63 dan juga K65 Rapid Fire Compact, yang itu umurnya juga udah cukup tua ya, udah sekitar 7 tahun, karena mereka berdua itu rilis pada tahun sekitar 2016. Dan makanya di saat gue dikirimin keyboard ini, gue excited banget buat nyobain pengalaman gimana ngerasain pakai keyboard TKL baru dari mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya, ini adalah Corsair K70 RGB TKL Champion Edition. Dan kalau kalian masih ingat, kita dulu sebelumnya udah pernah nge-review juga ya Corsair K70 Mark II, yang itu juga udah lama banget dan itu bukan keyboard TKL ya, itu versi yang full size-nya. Dan untuk K70 RGB TKL Champion Edition ini, dia membawakan banyak perubahan-perubahan baru yang bikin gue tertarik untuk nyobain keyboard kali ini. Salah satunya adalah switch yang mereka gunakan adalah switch optical yang dibuat oleh Corsair itu sendiri, yang dimana switch optical Corsair ini eksklusif hanya ada di keyboard K70 RGB TKL ini dan juga di K100, yang itu merupakan versi paling mahal dari keyboard Corsair. Dan kalau gitu, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang keyboard K70 RGB TKL Champion Edition dari Corsair kali ini. Jadi K70 RGB TKL ini merupakan keyboard TKL ketiga dari Corsair ya, setelah K63 dan juga K65 yang Rapid Fire Compact itu. Yang itu mereka berdua rilisnya udah cukup lama ya, sekitar tahun 2016. Jadi gue lihat Corsair ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngerilis sebuah keyboard TKL lagi. Padahal brand-brand lain yang brand kompetitornya seperti Razer dan SteelSeries itu udah cukup sering ngerilis produk-produk keyboard TKL mereka. Atau mungkin Corsair ngeliat pasar dulu kali ya, kalau peminatnya rame baru mereka produksi juga. Oke, jadi Corsair K70 RGB TKL ini merupakan varian terbaru dari seri K70 yang gue sendiri ya nggak tahu berapa banyak varian, mulai dari K70, K70 Mark II, K70 Lux, K70 Rapid Fire, K70 Low Profile, dan K70 Pro. Dan ini yang agak beda dari K70 lainnya, K70 RGB TKL. Nggak cuma beda di layout, tapi K70 RGB TKL Champion Edition ini punya perubahan-perubahan yang cukup baru. Kita lihat dari tampilan dan desainnya, Corsair tetap konsisten menggunakan ciri khas keyboard mereka yang masih kita temukan di keyboard kali ini. Bahkan ini kalau logo Corsairnya kita tutup juga orang-orang pasti ya tahu kalau ini merupakan keyboard dari Corsair. Karena memang desain dari setiap keyboardnya itu mirip-mirip seperti ini. Mungkin ini memang DNA-nya dari Corsair itu ya. Di bagian atas keyboard ini ada dedicated media control key yang posisinya diubah dari K70 Mark II yang sebelumnya kita udah pernah review. Yang sebelumnya ada di sisi kanan, kali ini pindah di sebelah kiri. Tapi untuk volume wheel-nya tetap berada di pojok kanan keyboard ini yang ditemenin oleh tombol mute. Dan di sampingnya ini akan ada tombol lock Windows key, brightness, tombol profile yang pada K70 Mark II ada di sebelah kiri, kali ini tukeran posisi ke sebelah kanan. Dan untuk tombol profilnya ini kalian bisa simpen sampai 50 profil ke memori onboard yang terdapat pada keyboard ini loh. Untuk di bagian tengah ini ada logo Corsair yang terlihat lebih simpel dibandingkan dengan versi sebelumnya. Karena kalau kita bandingkan dengan versi yang sebelumnya itu ada tulisan Corsairnya. Sementara untuk K70 RGB TKL ini dia cuma ada logonya aja. Terus sebuah upgrade yang akan kalian temukan di sini ada pada konektornya yang sekarang udah menggunakan USB Type-C. Jadi kalian bisa lepas-lepas kabelnya kalau kalian mau, atau mungkin ganti menggunakan kabel lain sesuai dengan selera kalian. Karena sebelumnya pada K70 Mark II, kabelnya ini nggak bisa dilepas sama sekali. Tapi hal yang hilang di sini adalah port USB pass-through yang sebelumnya terdapat pada bagian samping dari kabelnya ini. Namun yang kalian temukan sekarang adalah turnamen switch untuk mengubah keyboard ini ke turnamen mode. Yang di situ dia akan menonaktifkan semua profile, makro, dan mengubah lampu RGB dari keyboard ini ke mode static color biar nggak mendistraksi pengguna katanya. Dan pada switchnya ini juga ada lock biar keyboardnya tetap berada di turnamen mode. Padahal sebenarnya kalian malah bisa langsung matiin aja RGB-nya menggunakan tombol brightness ya, nggak perlu pakai turnamen mode ini kalau menurut kalian RGB-nya itu mendistraksi kalian gitu.
Oke, lanjut ke bagian fitnya. Di sini dia udah dilengkapi dengan karet biar keyboardnya nggak kemana-mana ya, dan bisa diadjust ketinggiannya tapi cuma satu level aja. Dan di bagian bawahnya ini nggak ada tempat untuk kabel manajemen lagi. Hal yang agak disayangkan pada keyboard ini adalah kita nggak dapat palm rest lagi untuk keyboardnya. Padahal di Corsair K70 Mark II yang sebelumnya kita review itu masih dapat ya, walaupun cuma berbahan dasar plastik. Dan di dalam paket pembelian keyboard ini juga kalian cuma dapetin keyboard, kabel, dan buku manual. Nggak ada keycap puller dan lain-lain, atau memang ini unit gua aja yang nggak lengkap. Lanjut ke bagian yang paling menarik perhatian gua adalah spek dan switch yang digunakan. Karena keyboard ini sudah menggunakan teknologi Corsair Axon, yang itu berarti keyboard ini punya polling rate di angka 8000 MHz. Sementara keyboard gaming biasa itu biasanya cuma berada di angka 1000 MHz. Nah, tapi apa sih polling rate itu, dan gunanya polling rate tinggi-tinggi itu apa? Nah, jadi anggap aja gini, kalau misalnya keyboard gaming kalian itu dia punya polling rate di angka 1000 MHz, berarti keyboard kalian itu bisa berkomunikasi dengan PC atau laptop yang kalian colokin itu dengan kecepatan 1000 kali dalam 1 detik, atau memiliki delay sekitar 1 milisecond aja. Nah, sementara kalau polling rate-nya di angka 8000, berarti keyboard kalian bisa berkomunikasi dengan PC atau laptop kalian itu sebanyak 8000 kali dalam 1 detik. Atau memiliki delay sekitar 0,125 milisecond. Kenceng banget kan? Padahal delay 1 milisecond itu aja menurut gue udah kenceng banget. Tapi ini bisa di angka 0,1 loh. Gila. Gue sendiri secara pribadi belum bisa ngebedain ya perbedaan menggunakan keyboard dengan polling rate 8000 MHz atau yang 1000 MHz. Tapi menurut gue ini adalah hal yang cukup keren. Mungkin ini akan berguna pada orang-orang yang menggunakan keyboard secara cepat dengan intensif ya. Kayak pada player-player OSU gitu yang gila itu mencet-mencet keyboardnya, itu mungkin akan memiliki benefit tersendiri menggunakan keyboard dengan polling rate setinggi 8000 MHz kali ini. Dan nggak cuma processing datanya aja yang kenceng, switch yang digunakan pada Corsair K70 RGB TKL Champion Series ini juga nggak kalah kenceng. Karena dia menggunakan Corsair OPX Optical Switch dengan zero debounce rate. Jadi bedanya switch optical dan juga switch mechanical itu ada pada mekanisme yang ada di dalam switchnya itu sendiri. Kalau pada switch mechanical itu mereka menggunakan 2 buah plat besi yang kalau keduanya ini saling menempel, baru key yang kita pencet itu akan ke register, baru datanya akan diproses dan dikirim ke PC kita. Nah, sementara kalau untuk keyboard optical itu dia bukan menggunakan plat besi, tapi menggunakan sinar laser yang ditembakkan di dalam switchnya itu sendiri. Dan kalau sinar lasernya ini terhalang oleh switch yang kita pencet, itu baru mereka akan meregister key yang kita pencet, baru datanya akan dikirim ke si PC atau ke komputer atau laptop kalian. Jadi mereka itu mengendalikan kecepatan cahaya untuk meregister key dari setiap switch yang ada pada keyboard kali ini. Dan Corsair mengklaim dengan optical switch mereka ini, setiap key-nya ini bisa mengirim data setiap 0,5 milisecond. Sementara untuk mechanical switch perlu 5 milisecond karena adanya debounce atau gerakan pantulan dari plat besi yang ada di dalam switch-nya. Dan dari spesifikasinya sendiri, switch Corsair OPX ini menurut gue memang agak cukup gila ya. Karena dia memiliki extrusion point di angka 1 mm. Yang itu menurut gue cukup rendah ya dibandingkan dengan Cherry MX Speed atau Cherry MX Silver yang berada di angka 1,2 mm. Padahal untuk switch Cherry MX itu juga ditargetkan untuk mengejar responsiveness. Dan mereka berdua sama-sama memiliki extrusion force di angka 45 gram. Dan itu artinya kalau keyboard ini kalian pencet key-nya 1 mm aja, itu key kalian langsung terdeteksi gitu, langsung kedeteksi dipencet. Dan hal ini memang membuat respon dari keyboard ini menjadi lebih cepat ya, karena dia memiliki extrusion point di angka 20% lebih cepat dibandingkan dengan si Cherry MX Silver dan juga si Cherry MX Speed. Itu yang berada di angka 1,2 mm. Tapi untuk orang yang memiliki ukuran tangan yang agak besar kayak gue ini, mereka kayaknya akan menemukan sedikit masalah kalau menggunakan switch yang sensitif seperti ini. Karena setelah gue cobain keyboard ini, tangan gue baru ditaruh di atas keyboardnya aja, itu kadang mereka udah mencet-mencet sendiri, padahal belum gue pencet apa-apa. Karena dia memiliki extrusion point di angka yang cuma 1 mm itu aja. Dan setelah 1 minggu pemakaian menggunakan keyboard ini, jari-jari gue masih belum terbiasa menggunakan keyboard yang sangat sensitif kali ini. Masih suka kepencet-kepencet sendiri gitu, walaupun tangan gue cuma
diem di atas keyboardnya itu kadang dia udah mencet-mencet sendiri. Kalau dipakai untuk bermain game FPS seperti Valorant dan juga Apex Legends yang kita mainly itu menggunakan WASD ya untuk movementnya, ini menurut gue cukup nyaman karena dia memiliki respon yang cukup tinggi. Tapi kalau kita pakai di game seperti Dota 2 yang tangan kita ready untuk mencet skill nih, harus ready di atas keyboard untuk mencet skill, itu menurut gue agak bahaya karena dia kadang nge-skill sendiri gitu. Apalagi kalau kalian pakai untuk ngetik ataupun editing. Ini agak suka nggak bisa dikontrol gitu. Kalau untuk ngetik dia makin ngaco, dia ngetik sendiri. Apalagi kalau untuk editing dia kadang mencet-mencet shortcut sendiri, yang menurut gue itu agak bahaya ya untuk project-project kalian. Itu bisa kadang kehapus, kadang kok projectnya jadi gini gitu kalau di Premiere ataupun di Photoshop yang dia itu memiliki banyak shortcut pada keyboard. Kalau suka mencet-mencet sendiri kan jadi bahaya gitu kan. Mungkin kali ini Corsair bisa belajar dari kesalahan brand lainnya, seperti contohnya Razer yang dia udah lebih dahulu menciptakan switch optical, yang pada awalnya juga mereka memiliki problem yang sama persis kayak yang dialami Corsair sekarang ini, yang dimana switch mereka itu memiliki actuation force yang sangat rendah. Jadi orang-orang itu yang menggunakan switch opticalnya Razer gampang kepencet dan banyak banget yang komplain akan hal itu. Tapi akhirnya Razer mengeluarkan revisi kedua ya, atau versi kedua dari optical switch mereka, yang itu akhirnya di-fix oleh Razer dengan meningkatkan actuation force-nya, jadi orang-orang nggak mudah kepencet lagi. Dan mungkin itu yang harus dilakukan Corsair sekarang untuk orang-orang yang memiliki tangan-tangan yang agak besar seperti gue ini, atau mungkin gue yang harus lebih kurus kali ya. Dan yang terakhir di sini yang nggak lupa adalah keycaps-nya, yang di sini Corsair K70 RGB TKL ini menggunakan keycaps double shot PBT. Jadi untuk huruf-hurufnya yang ada di tombolnya ini nggak akan pudar setelah pemakaian yang cukup lama. Dan di sini untuk keycaps-nya juga dia memiliki tekstur yang di sini gua rasa agak lebih lembut ya kalau kita bandingin dengan si Corsair K70 Mark II yang sebelumnya udah pernah kita review. Tapi di sini dia lembutnya ini tetap masih memiliki tekstur nggak sampai licin gitu. Jadi masih cukup nyaman. So, jadi kesimpulannya K70 RGB TKL Champion Series ini adalah keyboard yang cocok buat kalian yang mencari keyboard TKL yang paling kenceng. Karena dia punya semua teknologi baru Corsair dimasukin ke dalam keyboard kali ini. Corsair Optical Switch dan juga Corsair Axon membuat keyboard ini punya respons yang juara. Atau kalau kalian mau keyboard yang memiliki respon yang kenceng juga tapi versi non-TKL, itu ada di Corsair K100. Yang itu udah keyboard paling mahalnya Corsair ya, karena untuk switch Corsair OPX itu sendiri cuma ada di K100 dan juga K70 RGB TKL ini. Dengan harga di angka 1,9 juta, kalian udah bisa dapetin semua spek dewa yang dimiliki oleh Corsair K100 yang harganya nyentuh 3 juta itu. Nah, jadi sejauh ini gue masih suka banget ya dengan keyboard Corsair K70 RGB TKL Champion Series ini. Bahkan dari awal keyboard ini nyampe ke tempat gue udah berencana menggunakan keyboard ini sebagai daily driver keyboard gue. Tapi sayangnya gue masih agak butuh penyesuaian lagi agar masih nggak gampang kepencet-kepencet lagi saat menggunakan keyboard Corsair kali ini. Oke, jadi sekian aja video review gue soal Corsair K70 RGB TKL Champion Series kali ini. Dan gimana pendapat kalian soal keyboard ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu, sekian aja video dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. Nyaman loh.